mereka maksud salaf? Barangkali yang mereka maksud salaf apa yang Nabi katakan dalam Sahih Bukhari, khairukum qarni atau khairun nas qarni. Sebaik-baik kamu, sebaik-baik manusia, qarni. Apa arti qarni? Satu kurun denganku. Lalu Nabi tambahkan, summal ladzina yalunahum. Lalu orang-orang yang hidup yaluna, yali artinya yang hidup ba'da, setelahnya langsung. Berarti abad kedua. Summal ladzina yalunahum, lalu abad ketiga. Ketika disebut qarni, tadi kita sudah artikan kurun. Apa arti kurun tadi? 100 tahun. Itu waktu atau aliran? Waktu. Jadi salah enggak Syekh Muhammad Sair Ramadan Al-Buti mengatakan kata salaf itu tidak berkaitan dengan sekelompok orang, tidak berkaitan dengan sekelompok aliran, tapi berkaitan dengan keberkahan waktu. Siapa yang muncul di zaman 3 abad itu? Imam-imam mazhab. Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. Berarti abad kedua. Imam Malik 179, Imam Syafi'i 204, 3. Tapi hidup lahirnya 150. Berarti beliau hidup di 2 abad. Imam Ahmad bin Hanbal 241. Setelah itu Bukhari, pusing nggak tuh angka-angkanya? 256, abad berapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari punya murid Muslim dan Tirmizi. Nah, sekarang saya mau tunjukkan apa itu akidah dari Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Malik sampai Imam Tirmizi. Kita mulai dari Imam Tirmizi. Menulis kitab Sahih Al-Jami', Al-Jami' As-Sahih. Tapi lebih dikenal dengan Sunan At-Tirmizi. Beliau menulis satu bab, Abwabuz Zakah, bab mengenai zakat. Kira-kira hadisnya apa? Innallaha yaqbalus sadaqah atau sadaqat. Sesungguhnya Allah menerima sedekah. Dengan apa? Akhazaha biyaminih. Allah mengambil sedekah itu dengan yamin. Apa arti yamin? Yamin itu tangan kanan secara harfiah. Lalu, itu hadisnya masih panjang tuh ya. Sebenarnya fokus hadisnya di pahalanya. Namun ulama ahli akidah kemudian angkat bicara. Kenapa? Sebelum tahun 230-an muncul kelompok namanya Mujassim Musyabbih. Kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk tapi pakai hadis. Sezaman dengan Imam Bukhari, sezaman dengan Imam Tirmizi. Siapa namanya? Muhammad bin Karram. Namanya bagus ya. Tapi ulama enggak ridho menyebut alirannya dengan aliran Muhammadiyah. Ya. Karena dia mengerti hadis, banyak hafal sunnah. Tapi tidak mengerti makna sunnah. Maka beberapa ahli hadis keliru menilainya. Dikira ajaran dia ajaran ulama sunnah. Lalu salaf yang mana yang diikuti nih? Salafnya Muhammad bin Karram, Karramiyah yang membayang-bayangkan Allah atau tidak membayangkan Allah tapi mengatakan Allah duduk di atas aras dengan zatnya di atas. Nah, kalimat di atas itu mereka jelaskan fi jihatil ulu, di arah atas. Ini yang keroknya dari sini. Pengaruh Muhammad bin Karram setelah 255 menyebar di wilayah Khurasan. Dan salah satu juniornya Imam Bukhari dan Imam Darimi tadi, namanya Utsman bin Sa'id Darimi. Darimi yang kedua, yang junior ini, karena mengira itulah akidah salaf, maka dia tulislah Ar-Raddu alal Jahmiyah, kemudian Ad-Naqdu alal Bishr Murisi. Dan di situ dikira ajaran Muhammad bin Karram itu adalah ajaran salaf. Tapi dia nggak sebut namanya. Itu aliran Karramiyah, Mujassimah, Musyabbihah. Sekarang kita skip. Kita lihat. Yang sezaman dengan Darimi tadi, yang mengikuti Karramiyah tadi, itu gimana? Namanya Imam Tirmizi.
Tirmizi tadi, wafat tahun 279. Setahun sebelum Darimi yang junior wafat. Ketika sampai di hadis ini, Allah mengambil sedekah itu biyaminihi. Kalimat yamin yang secara harfiah berarti tangan kanan, itu beliau terjemahkan apa? Beliau nukillah di kitab Sunan Tirmizi atau Jami' as-Sahih Tirmizi. Apa kalimatnya? Imam Malik, Imam Auza'i berkata, Amiruha, biarkan ayat itu nggak usah ditafsir-tafsir, biarkan hadis itu nggak usah diperjelas-perjelas, bila kaif. Apa arti bila kaif? Tidak mentakyif. Apa arti kaif? Cara. Bersemayam dengan duduk. Duduk itu cara. Bersemayam di atas aras. Allah di atas, aras di bawah. Itu namanya kaif. Kaif itu bahasa kita tata cara. Yang butuh tata cara itu makhluk. Sedangkan Khalik Allah Ta'ala tidak butuh tata cara. Siapa yang ngomong begitu? Imam Auza'i, Imam Malik. Bahkan di riwayat lain disebutkan Ibnul Mubarak. Tertulis di kitab ini, di kitab Imam Tirmizi. Jadi akidah salaf yang diwariskan oleh ulama ahli fikih dan ahli hadis itu apa? Menyebut kalimat Allah bersemayam istawa bila kaif, tapi tidak perlu memperdalam. Kalimat bila kaif itu namanya dalam ilmu akidah tafwid. Apa arti tafwid? Menyerahkan maknanya kepada Allah. Hanya Allah yang tahu hakikat maknanya. Itu namanya tafwid. Maka tafwid itu disebut salah satu manhaj ulama salaf. Tapi orang sekarang nggak mau. Terjebak di bagian debat-debat begitu. Karena perdebatan ini sudah viral di mana-mana, kami akhirnya buka kajian ini. Padahal mohon maaf, kami nggak tertarik menjelaskan kajian begini. Tapi belakangan muncullah ajaran-ajaran yang vulgar. Langsung di video, di buku, selebaran, apa judulnya? Aina Allah, Allah di mana? Allah bertempat di atas. Nauzubillah min dzalik. Sekarang standar seorang salaf itu bagi kelompok tertentu meyakini Allah bertempat di atas aras. Imam Malik diriwayatkan oleh Imam ahli hadis Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar di kitab At-Tamhid, ketika ketemu ada yanzilu rabbuna atau waja'a rabbuka, yanzilu turun. Kalau turun yang terbayang apa? Normal aja, turun dari atas ke bawah. Imam Malik mengatakan tadi bila kaif, maknanya hanya Allah yang tahu. Tapi giliran yang ini, apa kata beliau? Innama yatanazzalul amru rabbika. Yang turun itu perintah Allah, bukan zat Allah. Inilah perbedaan antara akidah Imam Malik dengan akidah Syekh Ibn Taimiyah. Beliau mengira ajaran Darimi yang terpengaruh Karamiyah itulah salaf, bukan ajaran yang dipakai oleh Imam Tirmizi ini, bukan yang dipakai oleh Imam Malik itu. Akhirnya beliau mengatakan apa? Ibnu Taimiyah, yanzilu ila sama'id dunya bizatihi. Itu turun benar-benar dengan zatnya. Maka Imam Zahabi, karena beliau ahli hadis, melewati kemampuan gurunya Ibnu Taimiyah, menulis kitab judulnya yang pernah kita bahas juga, Isbatul Ulu lil Aliyyil Ghaffar. Di situ beliau memberi catatan kritik terhadap gurunya Syekh Ibnu Taimiyah. Apa kata beliau? Seandainya guruku tidak mengatakan bizati, cukup dia katakan yanzil, turun, gak usah ditambah-tambah. Cukup berkatakan istiwa, bersemayam, gak usah ditambah-tambah. Itu siapa yang ngomong? Imam Zahabi. Dan di situ beliau mengatakan yufawwat ma'nahu ilallah. Makna ayat-ayat dan hadis begini serahkan saja kepada Allah. Kalau mentok ada orang mau membahas, terpaksa baru ditakwil. Maka manhaj ulama salaf kedua, takwil boleh dengan syarat biduni ta'til,
tidak menafikan, menolak sifat Allah. Tapi kelompok yang mengaku ikut salaf hari ini mengira takwil itu ta'til. Mengira kalau kita bilang yang bersemayam itu bukan bersama, yang turun itu amarnya, perintahnya, itu dianggap ta'til. Kalau begitu Imam Malik ta'til. Apa arti ta'til? Menolak sifat Allah. Apakah Imam Malik menolak sifat Allah ketika mengatakan yang turun perintahnya? Enggak. Ternyata ada riwayat juga bahwa Imam Ahmad dan muridnya Imam Bukhari yang menjadi guru Imam Tirmizi juga mengatakan waja'a rabbuka, itu maksudnya ja'a amru rabbik. Yang datang itu amru rabbik, perintah Rabbmu. Dan itu ditulis juga oleh Imam Asy'ari dalam kitab beliau Al-Ibanah. Seharusnya pembahasan ini tidak banyak dibahas, cukup imani saja Allah. Tapi karena fitnah, kekacauan pemikiran dan akidah sekarang berkembang di mana-mana, yang bukan ahlus sunnah mengaku ahlus sunnah, yang tidak ikut salaf mengaku salaf, maka kita wajib angkat tangan. Ya, kita wajib turun ke jalan, kita wajib menjelaskan itu. Jika kami diam, maka kami disebut kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Jadi akidah salaf itu dua model, dan ini diabadikan oleh Imam ahli hadis Imam Baihaqi dalam kitab Al-Asma' wa Sifat dan kitab Al-I'tiqad, Imam Ibnu Asakir dan Tabyin Kazbil Muftari. Lalu Imam ahli akidah namanya Syahrastani atau Syahrastani dalam kitab Al-Milah wa Nihlah. Apa kata mereka? Salaf itu punya dua metode. Dua metode itu dipakai kapan perlu, bukan satu kelompok saja. Kelompok pertama menyerahkan makna kepada Allah, disebut tafwid. Ini yang paling bagus. Sebenarnya ini yang paling bagus, karena membuat pikiran kita rehat, nggak perlu membayang-bayangkan makna. Dan yang kedua, takwil. Mentakwil, apa arti takwil? Bukan menolak sifat Allah. Takwil itu memindahkan dari satu makna ke makna yang lain yang sesuai dengan kaidah bahasa. Contoh, kata istawa, Imam ahli tafsir pertama yang menulis kitab tafsir namanya Imam Tabari. Beliau menulis kitab tafsir Tabari, menjelaskan kata istiwa itu lebih dari 10 makna. Hampir-hampir 15 makna. Artinya istiwa sendiri lebih dari satu makna. Memilih salah satu maknanya disebut dengan pilihan takwil. Gitu. Ya, dan itu sesuai dengan kaidah bahasa. Bapak Saudara, makanya Allah jika buntu baru kita pakai takwil. Contoh yang wajib ditawil, enggak ditawil kafir. Kalau ada orang membayangkan bahwa Allah itu sakit, itu kafir enggak? Oh, hadisnya begini, harus begitu. Gimana? Apa hadisnya? Masih ingat? Maridtu falam ta'udni. Allah berfirman di hadis qudsi, riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Ya hai hambaku, maridtu falam ta'udni. Aku sakit, kok kamu tidak mengunjungiku, menjengukku? Coba, boleh nggak? Oh, nggak boleh ditakwil, nggak boleh ditakwil. Biarkan aja, begitu. Enggak, Nabi menyebutkan Allah mengajarkan takwil di situ. Karena si hamba bertanya, bagaimana mungkin kau sakit ya Rabb wa anta Rabbul Izzah? Apa jawaban Allah Ta'ala? Maridha abdi, Allah mentakwil. Hambaku sakit, engkau tidak kunjungi. Berarti takwil itu ada kaedahnya dalam ahli hadis, ilmu hadis, dalam teks-teks hadis qudsi dan hadis nabawi. Maka ulama salaf itu paling sedikit mentakwil, tapi mereka mentakwil. Jadi siapa yang mengatakan ulama salaf tidak mentakwil, faqad kazaba ala as-salaf au kazzaba, malah kazzaba, berbohong sangat banyak sekali terhadap nama kebesaran salaf. Kita bisa uji kitab-kitab ulama-ulama terdahulu, ya. Ratusan kitab mereka membicarakan itu.